Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Jadi bagaimana caranya meningkatkan iman? Tambah ketaatan kita. Bagaimana iman bisa turun? Karena masih banyak maksiat yang kita lakukan. Carilah teman yang baik, carilah lingkungan yang baik. Diakui atau tidak, lingkungan itu mempengaruhi keadaan kita. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin melihat kualitas diri seseorang, lihat siapa temannya. Karena keadaan temannya bisa menggambarkan bagaimana keadaan dirinya. Teman-teman sekalian, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Wal imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiat. Dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Jadi bagaimana caranya meningkatkan iman? Tambah ketaatan kita. Bagaimana iman bisa turun? Karena masih banyak maksiat yang kita lakukan. Maka apa tipsnya? Satu, tambahkan ilmunya. Banyak belajar, ngaji, ikut kajian, ikut taklim. Insya Allah ini diantara cara agar iman kita meningkat. Hadir ke majelis ilmu, datang di situ, duduk saja, dengarkan apa yang disampaikan, pahami, resapi, dengarkan dengan iman, bukan dengan telinga saja, bukan ya, tapi dengarkan dengan iman. Masuk ke hati nggak ya? Yang disampaikan ini pas nggak ya? Cocok nggak ya? Enak nggak ya? Meningkatkan iman saya nggak ya? Menambah ilmu saya atau tidak ya? Ini penting nih, ini penting. Maka nanti ilmu itu beriringan dengan guru. Maka temukan guru yang baik. Temukan seseorang yang ketika kamu belajar darinya, menambah imanmu, menambah ilmumu, menambah semangatmu. Ketika engkau hidup, engkau tidak akan mudah putus asa. Kenapa? Karena ada ilmu yang kamu dapatkan. Kemudian yang kedua, carilah teman yang baik, carilah lingkungan yang baik. Diakui atau tidak, lingkungan itu mempengaruhi keadaan kita. Betul apa enggak? Sangat mempengaruhi seorang teman itu. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin melihat kualitas diri seseorang, lihat siapa temannya. Karena keadaan temannya bisa menggambarkan bagaimana keadaan dirinya. Cari teman yang baik. Dan yang ketiga, luruskan niat. Ingat, hidup di dunia ini gak lama, sebentar. Hidup ini singkat, teman-teman. Hari ini kita di atas tanah, boleh jadi besok luka kita di bawah tanah. Maka tidak ada nasihat yang paling indah kecuali salah satunya adalah nasihat tentang kematian. Teman-teman kalau sedang futur ya, kalau sedang down, kalau sedang jatuh, ingat-ingat lagi bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahilman itu kalau sedang lelah gitu ya, capek gitu, cara menguatkannya adalah, Hilman, kamu akan pulang, kamu akan kembali sama Allah. Bekal apa yang sudah kamu siapkan? Makanya kalau teman-teman lihat meja Ahilman begitu, pasti di meja itu ada tulisan tuh, suatu saat kamu akan pulang. Bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk berjumpa dengan Allah. Jadi setiap hari, setiap saat, tiada waktu kecuali ingin berbuat baik, ingin berbuat baik, ingin berbuat baik. Karena ingat dengan kematian. Karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Apa yang menjadi kebiasaan kita saat hidup di dunia, maka dengan kebiasaan itulah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah menjadi orang baik, teruslah berada di jalan kebaikan, karena kita nggak pernah tahu amal baik mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik. So harus gercep teman-teman, harus gerak cepat kalau ada potensi kebaikan. Harus. Kalau ada kajian ilmu, gercep, bismillah aku ikut. Karena belum tentu aku diberikan kesempatan lagi. Kalau teman-teman hari ini bisa belajar, gercep, gerak cepat. Karena belum tentu Allah berikan kesempatan lagi belajar kepada aku. Kalau teman-teman sekarang dihadapkan dengan pekerjaan yang baik, mungkin gak seberapa gajinya, ambil saja dulu. Karena boleh jadi ada kebaikan di situ. Antum juga akhwat misalnya,
Kalau ada seorang laki-laki soleh, seorang laki-laki baik, yang agamanya oke, kamu tahu agamanya oke, mungkin dunianya masih kurang, mungkin gajinya kurang, mungkin profesinya kurang, mungkin jabatannya kurang. Jangan menolak laki-laki yang soleh itu. Nggak apa-apa kita menerima dengan segala kekurangan yang ada. Karena cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Kalau nunggu di puncak kan biasa, tapi dia bisa menemanimu saat mendaki. Dia mau ikut susah, mau dari nol, bahkan dari minus, nggak apa-apa. Maka cinta terbaik yang kedua nih, bukan dia yang akan mengangkatmu saat kamu tenggelam dalam lautan, tapi dia yang akan mengajarkanmu berenang saat kamu mengarungi lautan itu. Dia menguatkan untuk dirimu. Dan carilah teman-teman yang bisa menguatkan seperti itu, teman-teman sekalian. Salah satunya, agar hidup kita bisa makin baik terus, ingat kematian. Karena kata Nabi, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Oleh karena itu, insya Allah kita akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.